Salesmania mantap! Secara garis besar, salesmania ini sangat mudah untuk dipelajari karena tim dari kami hanya butuh waktu 1-2 hari pun sudah bisa mengoperasikan salesmania. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilbert, saya dari Cap Cendrawasih. Di sini saya sebagai area sales manager. Dan saya Abdi sebagai SVP Admin Logistik. Boleh cerita sedikit tentang Cendrawasih dan sudah berapa lama berjalan usahanya dan bagaimana awal mulanya? Oke, jadi Cendrawasih ini dulu dikenal sebagai UD Cendrawasih yang sudah berdiri dari tahun 1995. Nah, Cendrawasih sendiri ini itu bergerak di bidang bahan kue dan berpusat di kota Surabaya. Cendrawasih sendiri kita bangga dengan sejarah dan warisan panjang sebagai salah satu aktor utama di industri bahan kue dan akan terus menjalani visi dan misi perusahaan. Dan produk dari Cendrawasih ini sangatlah bervariasi, bisa dikatakan baik untuk baking maupun cooking. Dan juga produk dari Cendrawasih ini itu mencakupi ada juga baking powder, palm sugar, maizena, soda kue, pasta, dan pewarna dan lain-lainnya lagi. Dan selain itu kita pun juga memiliki sub-brand selain dari Cendrawasih, yaitu seperti Fabiola, Pino, lalu juga kita punya Caburu, kita punya Hani, dan punya Okta, dan masih banyak sub-brand lain yang belum saya sebutkan. Untuk saat ini jumlah tim sales yang aktif gitu ya di lapangan setiap harinya itu ada. Nah, kalau misalnya untuk sales yang aktif di Cendrawasih ini itu ada kurang lebih 25-30 orang. Kalau untuk persebaran Cendrawasih itu kita sudah ada di satu Indonesia, baik kita di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan lain-lainnya. Bagaimana cerita awal mulai menggunakan salesmania dan apa yang memicu keputusan untuk mulai menggunakan salesmania saat itu? Oke, awal kita menggunakan salesmania itu pertama kita terkendala oleh controlling kerja tim sales di lapangan. Yang pertama itu mereka menggunakan sistem atau kita menggunakan sistem manual sehingga kita susah untuk melakukan tracking pekerjaan mereka. Sehingga kita menemukan salesmania di mana salesmania bisa mencakup semua hal-hal yang kita butuhkan, mulai dari SO, sales order, kemudian persebaran barang kita, produk kita, persebaran tim sales kemana aja kita bisa track di situ, kita bisa kontrol sehingga kita bisa memantau secara report area-area mana yang belum kita cover seperti itu. Nah, waktu pertama kali tim salesnya dikenalkan dengan salesmania, itu mereka langsung cocok atau butuh waktu nih buat adaptasi? Dari tim kita itu mengalami beberapa kendala, tentunya mengalami kendala karena dari manual ke lebih modern atau lebih ke sistem yang lebih modern gitu kan. Jadi kita memang membutuhkan waktu untuk memberikan training kepada mereka untuk penggunaan salesmania. Tapi secara garis besar salesmania ini sangat mudah untuk dipelajari karena tim dari kami hanya butuh waktu 1-2 hari pun sudah bisa mengoperasikan salesmania. Setelah rutin menggunakan salesmania, aspek mana aja dari pekerjaan tim sales yang terasa lebih efisien? Kalau di tempat kita itu ada namanya JKS, jadwal kerja sales. Jadi dari JKS itu yang dulu manual kita jadi lebih mudah terkontrolnya, jadi lebih mudah kontrol mereka. Jadi kita akan tahu sales A di daerah A apakah benar-benar di daerah A atau melanggar sudah hal yang sudah kita tentukan. Nah, lebih ke visit on map-nya sebenarnya kita itu, jadi kita bisa lebih mengontrol pergerakan mereka. Dan kita pun kalau misalnya ngelihat dari salesmania, kita pun juga bisa tahu tiap salesnya itu jumlah visit dan lain-lainnya itu seefektif apa. Jadi dalam satu hari apakah dia mencapai target atau enggak, kita juga ngetracknya gampang daripada kalau misalnya kita manual dan kita terima di asalnya kayak hari sudah mau selesai. Jadi kita bisa kalau misalnya kita dari atas turun ke bawah, kita bisa langsung negur di tengah-tengah hari kalau kamu loh masih belum sampai targetmu harian kayak gitu. Ada nggak peningkatan jumlah kunjungan atau mungkin kecepatan dalam proses order setelah pakai salesmania? Oke, kalau untuk kunjungan memang kita ada target nih kepada tim sales kita. Ada sekitar 25-30
visit yang wajib dikunjungi seperti itu. Ya, jadi dari situ kita bisa ngontrol. Misalkan pada jam-jam tertentu ada beberapa yang belum terkunjungi, kita bisa langsung follow up ke sales apakah ada kendala di lapangan, kenapa baru sekian persen yang baru terkunjungi. Kemudian kalau proses order memang lebih cepat daripada sebelumnya. Karena semua kan jadi by system ya, By system. semua juga tertata dan kasarnya kita bisa ngakses itu dari manapun ya Pak. Betul. Nah, di Sales Mania ini kan ada fitur check-in yang pakai GPS ya. Nah, menurut Bapak sendiri itu membantu nggak dalam hal kedisiplinan tim salesnya? Nah kalau menurut saya sendiri, apakah itu mempengaruhi sales itu disiplin atau enggak? Menurut saya iya. Karena apa? Kan kita sudah nge-set kalau misalnya kamu bisa check-in di lokasi tertentu. Nah, dengan adanya hal seperti itu, otomatis sales itu mau nggak mau dia akan jauh lebih disiplin. Itu memang ada perubahan ya, kayak yang dulunya itu sebelum menggunakan Sales Mania, sales itu setiap kunjungan wajib foto melalui aplikasi Gmaps gitu, share di grup, setiap kunjungan share di grup gitu. Jadi per menggunakan Sales Mania kita sudah tidak menggunakan share di grup lagi, tapi kita sebagai tim pusat langsung bisa kontrol lewat aplikasi tersebut. Dan kita bisa menggunakan grup WhatsApp itu sebagai untuk koordinasi ya Pak ya. Jadi bukan untuk kirim-kirim foto Foto iklan seperti sebelumnya. Iya. Jadi lebih jelas gitu ya tujuannya. Iya. Berarti hasil laporan terus juga hasil foto visit gitu ya, rutin cek ya? Rutin. Ya, rutin. Hampir Setiap hari, setiap jam. di jam kerja udah sampai berapa gitu. Kalau misalnya ada sales yang nakal-nakal langsung telepon SPV-nya. Ya karena balik lagi sales, kalau misalnya kamu nggak sampai targetmu, ya berarti kan kamu lagi nakal gitu. Fitur input order yang dari Sales Mania ini kan dia bisa langsung input nih di lapangan tanpa harus nunggu tim salesnya balik ke kantor gitu ya. Nah, sejauh ini seberapa cepat alurnya itu dari yang sebelumnya? Sebetulnya kalau secara alur itu lebih cepat dari sebelumnya, karena kan Sales Mania ini secara order cukup cepat, tapi memang tidak cepat sebelumnya karena ada penyesuaian di back office-nya, jadi diproses oleh back office. Sebelumnya kan kita juga bisa langsung proses dari sales pribadi langsung, cuma kita itu untuk alur transaksinya memang agak sedikit terlambat di situ. Oke, untuk fitur report yang paling sering digunakan di Sales Mania itu Yang pertama itu pasti visit on map-nya, kemudian order summary, kemudian NOO. NOO itu sering karena secara target kita juga ada target NOO untuk tim salesnya. Ya, makanya itu juga sangat membantu sih. Kalau sebelumnya NOO itu kita hitung manual nih, mana yang NOO, mana yang bukan. Dengan adanya Sales Mania kita tinggal tarik data, kita udah tahu yang NOO. Oke. Tapi memang kalau fitur paling kesayangan ya ini sih, yang view on map itu ya. Ya, visit on map. Visit on map, karena kita pun bisa tahu persebaran barangnya kita itu seefektif apa. Apakah di suatu daerah itu kita sudah merata hasilnya seperti itu. Kalau dari laporan visit on map tadi, itu juga ngeliat nggak kinerja tim salesnya? Kalau kinerja dari tim salesnya kan di Sales Mania ada untuk setting target. Nah, di situ kita aktifkan targetnya. Jadi kita bisa kontrol nih dari areanya itu targetnya tercapai tidak. Jadi misalnya juga ada target secara value, target produk juga ada. Jadi kita bisa cek dari situ. Untuk targetnya itu yang di set apa aja, Pak? Yang saat ini yang di set adalah ada target value, kemudian NOO, kemudian order, salah satunya itu cuma sebagai kita fungsikan sebagai absensi sebenarnya gitu, iya. Tapi kadang dalam periode tertentu kita juga menargetkan produk dan bisa ditargetkan. Nah, selama penggunaan Sales Mania pasti ada aja kendala teknis gitu ya, baik itu operasional atau mungkin teknis dari kitanya. Nah, itu respon dari tim support Sales Mania bagaimana?
Selama saya dipercaya oleh atasan untuk menghandle salesmania, tim sales untuk menang, setiap saya ada ajukan cukup fast respon untuk mengatasinya, memberikan solusinya seperti itu. Alasan utama masih menggunakan salesmania sampai saat ini. Karena dari semua fitur yang ada di salesmania itu sudah mendukung apa yang kita butuhkan saat ini. Dari mulai berbagai fitur, report itu sudah cukup, bisa dibilang 90% lah, walaupun ada beberapa fitur yang kita butuhkan masih belum ada seperti itu. Nah, misal nih ada rekan bisnis yang bidangnya sama gitu ya, dan juga ada tim sales yang perlu dikelola, mungkin saat ini masih manual gitu. Mungkin nggak Bapak merekomendasikan salesmania ke mereka? Kalau dari saya mungkin dari angka 10 mungkin bisa angka 9. Ya sama lah, hidup. Boleh kasih satu kalimat testimoni tentang pengalaman Bapak sendiri dalam menggunakan salesmania? Salesmania memperlintas pekerjaan lebih mudah gitu, dari kita sulit jadi lebih mudah sih untuk mengontrol kinerja tim sebenarnya di situ. Kalau untuk bagi kita, kalau untuk sales mungkin ya untuk mudah melakukan transaksi seperti itu. Kalau dari saya mungkin nggak beda-beda banget ya dari Pak Malik ya, cuma dari salesman-nya sendiri itu benar-benar membantu saya secara pribadi dan tim untuk mengontrol, benar-benar kontrol. Kita tahu satu persatu ini anak ngapain dan lain-lain, progresnya gimana, baik harian maupun weekly ataupun monthly ya. Itu benar-benar bantu, dan apalagi semua itu kita lakukan di satu platform aja dan kita bisa akses dimanapun selama kita bisa terhubung dengan internet. Jadi benar-benar ya all-in-one solution sih. Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke.